Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahma ya arhamar rahimin. Akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah 'alaina bima'rifatil 'ilm wa zayyin wa sahhil akhlaqana bil hilm ya arhamar rahimin. Qala al-muallif hafizahullahu wa nafa'ana bih wa bi'ulumi masyayikhihi wa bi'ulumi sairis salihin amin. Ila an qala nafisatun qala al-hukama. Para sahabat, para pemirsa Karamah, channel Karamah Doa, semoga para sahabat, para pemirsa, keluarga, dan seluruh yang dicintai selalu dianugerahi, dikaruniai kesehatan, keselamatan, sehat walafiat, mencapai segala hajat dan keinginan sesuai dengan ridha dari Allah dan barakahnya. Semoga hari-hari kita selalu diberikan kebahagiaan, amin Allahumma amin. Kali ini dalam pertemuan ke-11, mungkin ini sepertinya pertemuan yang terakhir dalam kitab Fathul Izar, yaitu menjelaskan tentang Nafisah, sebuah kutipan yang sangat bagus, baik daripada orang-orang yang ahli hikmah. Qala al-hukama, berkata ahli hikmah, man awujid fil mar'ati ashru man wajadah, ya sama, fil mar'ati asharata awsafin fala yanbaghi akhdhuha. Barang siapa yang mendapatkan 10 sifat atau ciri yang ada pada seorang perempuan, maka fala yanbaghi akhdhuha, maka sangat tidak dianjurkan untuk mempersuntingnya atau menjadikannya sebagai istri kalau bisa. Tapi seandainya pun tidak bisa karena sangat mencintai, maka silakan, bisa dilakukan. Atau tidak sesuai dengan petunjuk di sini, tidak apa-apa, dengan syarat ya juga mampu untuk memberikan contoh atau menjadi kepala keluarga yang bisa merubah ciri-ciri buruk atau sifat-sifat buruk yang ada. Umpamanya ciri-ciri yang akan saya bacakan ini memang sesuai dan nyata dalam realitas keadaan istri yang Anda pilih itu. Apa saja 10 ciri atau sifat yang dianjurkan oleh orang-orang ahli hikmah atau orang yang bijak agar tidak dijadikan atau tidak dipersunting sebagai jadi istri kita. Ahaduha, salah satu dari 10 perkara itu, kaunuha qasirah. Jangan mencari istri qasirah yang pendek posturnya. Artinya qasiratul qamah, pendek di saat berdiri. Artinya dia
posturnya, badannya memang pendek. Kalau bahasa Maduranya itu kotet atau apa ya, agak bisa mengarah ke cebol atau cabul atau agak rendah, orangnya tidak tinggi. Asani kedua, kaunuha qasiratus sya'ri. Orang kalau bisa jangan mencari istri yang istrinya adalah rambutnya pendek, memang tidak lebat, tidak panjang, memang pendek rambutnya. Itu diusahakan jangan juga diambil dipersunting sebagai istri. Asalis ketiga, rafi'atul jasad. Terlalu tinggi juga tidak bagus, terlalu tinggi postur. Rafi'atul jasad. Kalau di sini berarti di makna Jawanya ini dawa, kang dawa, badannya panjang, terlalu tinggi. Kemudian ar-rabi yang keempat, salitatul lisan. Salito itu dalam makna asalnya mendominasi, sangat kuat lisannya. Artinya kalau di sini dalam bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya juga sama, jangan mencari istri cerewet. Lisannya itu cerewet. Ya, kalau bisa. Nomor 4, jangan mencari istri cerewet. Al-khamis kelima, kaunuha munqati'atal aulad. Jangan mencari istri yang akimah, cubeng, atau bahasa Indonesianya yang tidak bisa menurunkan anak. Mandul, sahabat, mandul. Munqati'atal aulad, yaitu terputus keturunannya atau mandul. Kemudian keenam, as-sadisu keenam, kaunuha indaha inad. Janganlah mencari istri yang memiliki inadun. Kalau bahasa di sini sama dengan bahasa Madura, angas. Terlalu berani. Kalau kata ulama itu, Syekh, kalau nggak keliru itu Syekh Zaini Dahlan, Syekh siapa itu yang menyatakan sangat petaka jika suami bersifat seperti istri dan istri di dalam keluarga itu bersifat seperti suami. Artinya terlalu berani kepada suaminya, pemarah, berani, itu jangan dijadikan sebagai istri. Sifat yang keenam. Sifat yang ketujuh, kaunuha musrifatan mubadzirah. Jangan mencari istri yang musrifah, menghambur-hamburkan uang, mubadzirah, dan juga mubadzir, berlebih-lebihan di dalam membelanjakan harta, suka belanja, suka shopping. Ini juga bikin ruwet pada suami, sahabat, kalau punya istri seperti ini. Iya, sukanya shopping, sukanya COD, sukanya Shopee, Lazada, dan lain sebagainya, sahabat. Pada intinya carilah istri yang tidak boros, sahabat. Bahasa kalau dikatakan ini boros, menggunakan harta tidak pada tempatnya. Karena ada yang kebutuhan primer, ada yang sekunder, ada kebutuhan primer. Nah, kalau primer sih itu hak bagi setiap manusia, baik perempuan dan laki-laki. Tapi kebutuhan yang sekunder atau yang bersifat yang ketiga, pelengkap, sahabat. Nah, itu keinginan bukan kebutuhan, itu bahaya itu. Karena
setiap orang yang selalu membelanjakan hartanya dengan sesuai keinginannya, itu bisa dikatakan mubadzir. Yang selalu, bukan kadang-kadang sih gak apa-apa sahabat, tapi kalau semua keinginannya harus dilaksanakan, itu bisa dikatakan mubadzir sahabat. Kalau kebutuhan dan memang primer kebutuhannya, itu tidak apa-apa. Kemudian asamin ke-8, ciri-ciri dari perempuan yang harus kita jauhi, artinya tidak dipersunting sebagai istri, kaunuha tawilatal yadi, panjang tangan sahabat. Entah ini apa diartikan secara bahasa atau tekstual, yaitu memang postur tangannya panjang, wallahu alam, tapi bisa secara filosofi juga. Panjang tangan di sini suka mencuri sahabat. Jangan mencari istri atau perempuan yang dijadikan istri di mana perempuan itu suka panjang tangan atau mencuri sahabat. Kemudian kaunuha atasi yang ke-9 sahabat, kaunuha tuhibbuz zinah. Jangan atau usahakan kita mencari istri yang tidak suka bersolek. Maksudnya tuhibbuz zina itu tidak pada tempatnya sahabat kadang-kadang. Iya, bukan waktunya untuk berdandan. Cuman ke pasar pagi-pagi sudah lengkap dengan batu alisnya, dengan alisnya yang ditulis, dengan sepatunya dengan hak yang tinggi dan lain sebagainya sahabat. Itu berlebih-lebihan kadang-kadang seperti itu. Itu juga bikin suami pusing sahabat. Bikin suami harus benar-benar 24 jam itu diforsir untuk membeli bedaknya, membeli bajunya yang mahal-mahal sahabat. Karena dia tuhibbuz zina, dia suka berhias, suka bersolek. Kemudian yang ke-10 sahabat, bersolek endal huruj, di saat keluar. Setiap keluar apa saja dia harus berdandan. Wah, ini berat sahabat. Kemudian yang ke-10, jauhi atau usahakan tidak mempersunting istri sebagai istri, yaitu yang kaunuha mutallaqah min ghairihi. Kalau bisa jangan mencari istri yang bekas talakan orang lain ya. Bahasa kerennya janda sahabat. Tapi kalau bisa, ya kalau nggak bisa apalagi ada niat baik untuk merawat anak-anaknya sahabat, dan memang senang kepada si perempuan itu, ya silakan. Ini maksudnya agar tidak apalagi si suami masih pejaka sahabat, usahakan ya cari yang tidak janda. Maksudnya ini takut khawatirnya di hari-hari berikutnya atau di bulan-bulan berikutnya dia akan merasa sahabat, merasa menyesal lah punya istri janda. Jadi pertama ya harus merasakan perempuan yang perawat sahabat. Itu pertama, itu tips dari ahli hikmah. Hadza akhiru ma sallallahu taala lana jam'uhu falillahil hamdu tsana. Ini adalah akhir daripada pengumpulan kitab, katanya pengarang di sini. Falillahil hamd, hanya kepada Allah, hanya Allah yang memiliki segala pujian, mustana dan pujian ala kulli hal, atas setiap kondisi. Wa asqas salat taslim, dan paling sucinya salat dan salam ala sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man walah, dan orang yang mengiringi beliau, khairi suhbin wa al, dari sahabat yang terbaik dan keluarga beliau. Nas'alullah yufaqqana li salihil amal, dan aku memohon, kata pengarang di sini, kepada Allah agar Allah selalu memberi taufik kepada amal-amal yang baik. Wa an ya'umma naf'u hadhil karasah, wa an ya'umma, dan semoga Allah meluaskan ya naf'ah hadhil karasah,
kemanfaatan buku kecil ini, risalah kecil ini Al-Haqirah, yang secara tawaduk pengarang di sini menganggap buku kecil yang sangat hina, tapi ini banyak manfaat sahabat. Liman yalahu minan nisa wa rijal, bagi orang yang lahu minan nisa wa rijal, baik untuk yang para lelaki dan perempuan. Amin. Qultu kama qala, saya katanya pengarang, saya berkata seperti katanya seorang syair, amu tuwibqa kullu ma qad katabtuhu, aku bisa mati namun apa yang aku tulis akan kekal selamanya. Fayalaita man yaqra kitabi da'iyan liya, dan aku harap orang yang membaca kitab ini mendoakan aku, katanya pengarang di sini. Semoga Kiai Fauzi Abdullah dikaruni kesehatan yang menulis kitab ini, dan juga terkabul segala hajatnya, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Sekian sahabat, ini adalah halaman terakhir dari kitab Fathul Izar, dan akan kita bahas dalam kitab lain yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.